hasilnya lain, dia tidak bisa bertanggung jawab. Wah, saya kira begini. Tidak boleh, dalam kependidikan harus pasti. Dan kepastian itu hanya saudara bisa terima daripada ajaran Islam. Yang lain itu masih ragu-ragu. Kalau aturan barat, pendidikan yang datang dari taman kanak-kanak yang dari barat, ini semua masih one, in yattabi'una illa one. Mereka cuma mengikuti prasangka dan rabaan. Yang pasti itu yang dari wahyu ini. Begitu firman Allah. Keenam, harus mengetahui siasat komunis, Yahudi, salibis, dan imperialis. Seorang pendidik harus mengerti apa siasat yang dijalankan oleh kaum Yahudi sekarang. Tadi saya sudah sebutkan sebagian, dan masih banyak lagi sebagian. Apa taktik mereka, harus kita ikuti pendidik itu. Jadi pendidik ini tidak boleh seorang yang tuhu, lugu, berjalan terus di depan. Harus juga tola-tole kanan kiri. Apa yang direncanakan lawanmu terhadap wahai kaum muslimin, harus kamu ketahui. Kalau kamu tidak ketahui, kamu buyar sendiri. Seperti orang jalan moncok, dia tidak tahu bahwa di bawahnya ini ada bom yang akan meledak. Tahu-tahu masuk jembatan, dia kabur bersama jembatan itu. Itu sebabnya orang mesti menyelidiki. Pendidik harus tahu siasat kaum salibis. Misalnya buku-buku orientalis yang dimasukkan di semua tempat. Buku-buku tentang Islam, tetapi menentang Islam dengan cara yang tidak bisa diketahui. Itu anak-anak kita mesti kita jauhkan membaca buku-buku seperti itu sampai mereka kuat. Seperti mengatakan bahwa mengapa Islam membenarkan orang berpoligami? Itu kan merusak rumah tangga. Ya, sekarang itu perempuan kenapa dipengit? Itu kata-kata yang ada insinuasinya begitu, itu cepat mempengaruhi. Orang mengira betul, padahal itu cuma sebagai insinuasi. Itu cuma cara taktik untuk melunturkan agama Islam dari hati dan pikiran tiap muslim, khusus pemudinya dan pemudanya. Jadi harus tahu kita rencana kaum imperialis, kaum Yahudi, kaum komunis dan sebagainya. Bagian ketujuh, sistem ikatan. Ikatan dalam kepercayaan. Itu anak mesti diikat dengan dia punya kepercayaan, ikat mati. Kamu harus mati dengan tauhidmu. Tidak boleh kamu berpisah dengan tauhidmu. Kamu tidak boleh berpisah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik secara lisan kamu akui kamu murtad, maupun kamu dengan perbuatan-perbuatan yang menentang sistem la ilaha illallah ini. Apa karena kamu punya jabatan, kamu injek-injek la ilaha illallah? Tidak boleh. Kamu harus berpisah dengan jabatanmu untuk la ilaha illallah. Prinsipal. Tidak boleh kamu berpisah dengan ini. Kamu harus diikat mati dengan itu. Begitulah cara mendidik. Bagaimana seorang pemuda diikat dengan aqidahnya. Kemudian diikat ikatan di bidang rohani. Dia dengan sesamanya itu harus ada ikatan mahabbah dan ukhuwah. Inilah sebabnya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya Islam dan umat Islam dan kaum mukminin ini adalah saudara. Tapi kenapa kita sekarang ini merasa kadang-kadang dengan saudara kita sendiri sengit, marah? Mengapa kita mencurigai sesama muslim? Sebab ikatan rohani tidak ada. Tidak pernah dimunculkan, tidak pernah ditimbulkan. Jadi antara kaum muslimat dengan muslimat, masing-masing menganggap ini lebih benar, itu lebih salah dan sebagainya. Tidak ada ikatan ukhuwah. Kaum muslimin juga ikatan-ikatan seperti dulu, sinoman-sinoman dan lain-lainnya yang sifat itu gotong royong tanpa ada ikatan-ikatan organisasi dan kepartean. Malah sesudah ada kepartean, malah kita lebih curiga kepada orang yang tidak masuk anggota partai kita. Padahal sama geblatnya dengan kita, saudara-saudara. Salah apa benar ini? Sama geblat dengan saya. Kenapa saya mesti curiga dengan saudara? Karena saudara tidak masuk anggota organisasi saya.
Ini yang tidak dimaukan oleh Islam. Sedang inilah sekarang yang berkecamuk dengan kita. Sehingga ikatan ukhuwah tidak ada. Ikatan rohani di bidang ini minus. Gersang sekali kita umat Islam di bidang ukhuwah ini. Karenanya kita mesti mendidik. Kamu seumpamanya harus terpaksa berada di dalam satu partai atau organisasi, maka ingat sepanjang hidupmu bahwa sesama kiblat dari kaum muslimin adalah saudara. Tanpa reserve, mutlak. Masalah dia bilang kodok halal, saudara bilang kodok haram, itu masalah tretek bengek, masalah khilafiyah, dan bukan saudara yang menciptakan itu. Imam Malik yang menciptakan itu, Malik ibnu Anas, dan Malik ibnu Anas min ahli sunnah wal jamaah, madhab 4. Cuma yang mengatakan kodok halal ini mungkin tidak menyebut Imam Malik misalnya. Coba nyebut Imam Malik sudah beres, menyebut saya yang memfatwakan, itu keliru. Ya keliru itu, tapi dia sembahyang satu kiblat dengan saudara. Bagaimana saudara mesti siri-sirian dengan itu? Di tengah kaum dajjal sekarang mau meringkus saudara semua, juga dia akan diringkus sama kaum dajjalisme. Ini kan satu kekebelingeran. Lah kalau kita streskan masalah partai di zaman sekarang ini, ya semakin luntur ini semua, semakin mereteli kita ini. Makanya partai kalau masih dianggap perlu, setidak-tidaknya harus dianggap suatu totoan dalam suatu masalah-masalah parlementarisme saja. Wa amma ukhuwah Islamiyah tidak boleh diusik-usik, tidak boleh terganggu-gugat, dan jangan mau diadu domba. Kebetulan saya di dalam partai 21 tahun. Saya tahu bagaimana partai saya dengan partai Islam yang lain diadu domba. Akhirnya dua-dua lemah, yang kuat yang mengadu domba sekarang ini, yaitu dajjalisme dan tauhidisme. Pengalaman-pengalaman ini harus dipakai oleh umat Islam. Jangan sok fanatisme. Ini sebabnya, saudara-saudara, kita mesti hati-hati dalam menghadapi lawan-lawan yang begini hebat. Organisasinya rapi, politiknya dalam, siasatnya licin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak lugu seperti kita ini. Kata orang Arab, ala tawuh seperti kita ini. Tidak. Orang cerdas ini. Dan kemungkinan besar luar masuk. CIA ikut. Kita di Bangil ini kalau dihadapkan dengan politiknya CIA ya rodo-rodo berat, tetapi insya Allah bersama Allah kita akan menang. Takwa Allah akan menyebabkan kita kuat, dan seterusnya. Keempat, yaitu ikatan di bidang fisik. Dia dengan rahimnya, karena dia sedulur dengan fulan, karena dia masih lisan dengan fulana, masih itu, didiklah dia supaya dia ada silaturahim dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan sanak keluarganya. Itu harus dididik supaya dia tetap bisa membuat sesuatu kebaikan kepada sesamanya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang bisa saya ringkaskan daripada tafsiran diktat yang ke-27 ini. 28 ini. Ma'asyiral, ini sudah hampir merampungkan seri diktat yang berjudul Pendidikan Islam, Tanggung Jawab Siapa. Mudah-mudahan dengan selesainya seri ini, seri diktat yang termasuk penting ini, mudah-mudahan kita dari jamaah pengajian yang mempunyai putra harus sudah siap melengkapi segala sesuatunya untuk mulai merealisir apa yang kita dengar sejak 2 Kamis yang lalu. Sarana yang dimiliki oleh kaum subversi untuk merusak generasi kita, bangsa Indonesia, boleh dikatakan lengkap. Tekniknya dan para teknikusnya, bondonya, cara-cara merangsang
dan menarik hati kaum muslimin, pemuda dan pemudinya, sudah boleh dibilang luar biasa. Tetapi kita belum mulai apa-apa. Putra-putri kita masih tetap hanyut, kalau boleh dipakai bahasa Jawa, kintir dalam arus ini. Dan semua kita kaum muslimin yang mengerti agama Islam mengetahui bahwa kintir ini ke jahanam. Karena itu, saudara-saudara, paling sedikit kita sudah mempunyai tekad yang bulat untuk mengatur masa depan dari generasi yang kita sayangi ini demi menjadi penghuni baik buat tempat dan tanah air yang kita sayangi pula. Jadi apa halnya kalau seperti sekarang ini akan berjalan lebih lama. Tekad yang bulat saja belum selesai kita atur. Dan apa halnya jika keadaan ini berjalan terus-menerus begini. Karenanya kita harus kompak dalam soal mencegah kejahatan. Untuk menentukan sikap bersama, kita juga harus kompak menghadapi segala macam mungkarat yang dilansir oleh kaum subversi asing seperti tadi saya katakan di bidang akhlak, seperti film-film, obat-obat bius, perangsang yang keji untuk merusak gadis-gadis cilik kita. Dan ini perlunya juga kita ijtihad sambil minta daripada Allah, mohon daripada Allah supaya usaha kita ini disembadani oleh Allah dan generasi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini di bidang logika juga logis, kita mengatur langkah begitu. Kalau kita semua ini merupakan kaum tani, masing-masing punya sebidang sawah. Beberapa kapling dimiliki oleh satu orang. Itu kita nanti akan pasti mengutarakan dan mengeluarkan pikiran bagaimana kita bisa membendung jalan-jalannya banjir kalau umpamanya ada banjir. Itu sudah dianggap wajar kalau kita umpamanya ditakdirkan oleh Allah menjadi petani. Ini tiap tahun ada banjir. Bagaimana caranya kita naikkan satu tanggul supaya banjir tidak merusak sawah kita bersama ini. Dan saya kira saudara-saudara juga sependapat dengan saya bahwa masalah anak-anak kita, generasi kita ini jauh lebih penting dari 1000 sawah. Karenanya kita mesti mencari jalan supaya kita membendung arus yang datang dari mana saja, tidak peduli siapa itu orang yang membawa. Kalau itu kejahatan, kita mesti ragum bersama. Kalau tidak, maka kejahatan itu akan merajalela. Kata Imam Ghazali, kejahatan itu satu jenis wabah. Ya seperti wabah cacar, kolera, tifus dan lain-lainnya. Cacar itu cepat menular, juga kolera. Tapi lebih cepat lagi menularnya kalau wabah itu akhlak. Sebetulnya saudara-saudara sejak tahun 66 di bawah pimpinan generasi sekarang ini, di bawah pimpinan angkatan 66, sebetulnya waktu itu belum separah sekarang. Dan nanti tahun 88 akan lebih parah dari sekarang kalau kita biarkan keadaan ini diragum oleh satu pihak. Siapa dia? Pihak setan dan kaum subversi. Akan kalah kita semua ini. Kita yang sudah meninggal bukan saja kehilangan pahala dari anak-anak karena tidak ada yang bisa mendoakan, tetapi juga disiksa oleh Allah. Kenapa kamu biarkan generasimu tidak kamu ragum? Betul saudara-saudara? Ini artinya tanggung jawab.
Kalau kita tidak bertanggung jawab, berarti kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan di bidang yang kita abaikan, sembronokan ini. Atau kita pura-pura tidak tahu, atau kita sudah kewalahan. Mau sobuduo, apa aku kuat ijen. Tidak bisa kalau ijen, memang. Maka itu karena jamaah pengajian harus kompak. Kalau ada mungkar, kita tegur, kita atur bersama. Laporkan kepada yang berwajib tentang segala yang kita lihat dan ketahui akan merusak bangsa dan generasi bangsa ini. Sebab sudah jelas mendiamkan kejahatan adalah kejahatan pula. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang pindah kepada acaranya sendiri. Bagian ke-8 pengawasan yang maha penting, yaitu 1, mengawasi si anak jangan sampai ia condong ke pandangan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, kita punya anak itu laki atau perempuan mempunyai otak, dan tiap otak berpikir, dan berpikir itu memandang apa yang dilihat ditentukan oleh pikirannya. Bahkan ada 3 masalah ini berjalan terus, bagaimana yang saya katakan. Pikiran manusia tidak terbatas, berjalan terus, berkembang terus. Lidah manusia bergerak terus, kecuali kalau tidur. Dan jamnya manusia ini berputar terus. 3 benda ini berjalan. Kalau tidak kita isi dengan kebaikan, akan pasti terisi dengan kejahatan. Jadi pikiran anak kita itu mesti kita kontrol, kita arahkan. Disinilah kebijaksanaan seorang pengarah. So, kalau tidak itu pikirannya, pandangannya akan condong kepada yang tidak baik. Condong kepada tidak baik itu misalnya dia berbuat sesuatu dengan sengaja untuk mengganggu teman sebayanya. Ini sudah bibit akhlak yang kurang baik. Kalau dia besar akan lebih bisa menerapkan itu kalau sudah biasa. Jadi pikiran itu manusia, pandangan itu anak, harus kita kontrol, harus kita arahkan dengan zahir, yaitu nasihat, petunjuk, contoh yang kita perlihatkan sendiri, dan dengan doa. Itulah secara batin kita doa, secara roh. Dan jangan saudara sepelekan masalah doa, saudara-saudara. Banyak orang tua yang sudah kewalahan, sudah tidak bisa, cara apa sudah ditempuh. Anak belum terpegang oleh tangannya, masih dikeloni oleh setan, masih dipegang oleh setan rapat-rapat. Itu ayah mengatakan, ya Allah, itu ayah bangun malam. Jadi setan itu diperangi oleh sang ayah dengan senjata malam, yakni qiyamul lail, tahajud, berdialog dengan Allah sambil air mata bercucuran. Tahu-tahu anak itu berubah dalam 1 detik, beberapa waktu, detikan saja sudah kelihatan lain. Jadi jangan menganggap doa suatu yang bilang tidak perlu didoakan lagi, percuma. Jangan. Ini namanya putus asa. Dan putus asa tidak menguntungkan satu pihak pun, baik yang merupakan pengasuh atau yang diasuh, tidak untung. Kedua, mengawasi si anak jangan sampai ia terhinggap penyakit suka meniru-niru. Ini anak harus dididik atas dasar kamu ini mempunyai agama khas. Agamamu ini adalah super agama. Agamamu mempunyai, dibawa oleh seorang nabi yang merupakan suri teladan umat manusia. Membawakan pula akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan-kebiasaannya sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu diajar dan diatur mulai kamu lahir, diadani kupingmu sampai kamu dimasukkan liang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai konsep untuk mengaturmu. Karenanya jangan gampang niru.
Niru sinten Pak? Ya niru siapa saja. Yang lain daripada yang ditirukan oleh Rasulullah SAW, jangan gampang-gampang niru. Ini mesti diarahkan sejak kecil. Mengawasi si anak jangan sampai tertarik oleh permainan-permainan haram. Ini anak kadang-kadang dia main dan permainannya itu haram. Saudara tahu orang yang jual brem, orang yang jual apa, bawa seperti lutrian kecil-kecilan. Itu nanti kalau nek kon puter ngene, kon ku olehku. Ini latihan main judi. Waliyadzubillah. Itu ayah mesti mengatakan kepada anaknya. Kolas-kolasan namanya itu, kolas olehku. Itu mesti kita bilang pada anak, tidak boleh kamu deket orang-orang yang main itu. Kalau anak-anaknya teman-temanmu main begitu, kamu harus nyengkir. Ini kalau besar dia nanti tidak takut main judi. Artinya sudah kulino. Kelihatan Rolex dia masuk tombol. Kelihatan itu jadi tidak canggung gitu. Tapi kalau anak yang tidak pernah dibiasakan dari kecil, kelihatan gitu tuh dia tidak tertarik, tidak berani. Sebab apa? Sudah dia pasti dia kalah. Pasti dia ditipu. Sehingga nanti tertarik dia oleh suatu kelakuan menipu, sebab dia kalah terus. Jadi biasa judi dan menipu. Itu semuanya harus kita jauhkan. Main tapi nakalan juga itu haram. Artinya tidak jujur. Juga mesti kita kontrol dan kita kasih tahu. Walaupun soalnya soal nekeran misalnya, atau layangan misalnya, dan lain-lain. So di layangan itu mainan. Ada kalanya anak-anak ada benangnya orang putus, dipegangi ini diputus. Ini satu cara oportunis mengambil orang punya barang atau benda atau usaha kepayahan orang, jerih payah orang tanpa capek ya. Dapat sekian meter gratis. Ini harus dikatakan tidak boleh. Jadi telitinya itu sampai ke situ. Saudara yang terhormat, yang akhirnya mengawasi si anak, jangan ia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan haram. Dia sendiri bisa melakukan sesuatu perbuatan haram. Misalnya itu anak bersama teman-temannya tidur-tiduran biasa, lalu hal-hal yang tidak pantas dibicarakan. Cara mengatur anak itu tidur, Rasulullah SAW tidak sampai ketinggalan. Laki, perempuan, saudara sekandung, kalau sudah 7 tahun ke atas jangan dicampurkan dalam satu ranjang. Apa sebab? Ya menjaga kemungkinan di mana masa menginjak kepada puber, menyebab itu anak tidak sadar dalam keadaan haram. Begitulah kalau ahli pendidikan itu mesti mengawasi itu anak. Di kamar mandi itu anak harus diberi waktu tertentu, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak pantas terhindar oleh anak itu. Mengawasi si anak jangan sampai ia merubah agama atau menjadi mulhid. Mulhid itu ateis. Jadi itu anak mesti dikasih tahu bahwa agamamu ini sudah tidak ada agama lebih baik dari ini. Tidak ada agama yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sahnya riwayat dan otentikanya seperti Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun kurang 2 tahun. Tidak pernah ada satu kepala mengatakan Quran harus dirubah. Quran berjalan di atasnya semua kaum cendekiawan dan intelektual dunia. Jadi kitabmu ini sudah super kitab. Awas kamu sampai bisa merubah agamamu. Untuk itu pelajarilah kamu punya agama ini baik-baik. Nanti kamu lihat agama yang lain itu gamblang, jelas. Tahukah saudara apa sebab orang merubah agama?
Yang merubah agama itu biasanya orang yang tidak mengerti agamanya sendiri. Karena dia tidak mengerti agamanya, influence atau pengaruh rasuknya kata-kata yang dibungkus dengan kata seakan-akan kebenaran dari pihak lawan, itu menyebabkan orang yang mendengar ini tertarik. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya merubah agama. Sebabnya Indonesia masih banyak orang-orang begini. Kaum Kristen tidak mau menerima putusan SK nomor 70 oleh Menteri Agama Yang Mulia Jenderal Alamsyah. Tidak mau. Larangan merubah agama, dia orang tidak mau. Biar orang merubah agama. Sebab dia orang untung. Indonesia ini masih kira-kira 70% buta agama. Yang mengaku muslim tapi kurang kuat. Jadi inilah yang disuk oleh mereka itu nanti, yang didatangi. Dan ini yang dioyak, keluar caplok, keluar caplok. Karena itu pendidik harus memasukkan acara ini sebagai acara terpenting. Mewasiatkan anaknya jangan sampai merubah agama. Nanti kamu tidak akan ketemu dengan ayah di akhirat. Dan tidak akan ketemu dengan ibumu di akhirat. Dan ayah tidak bohong kalau berbicara begitu. Memang betul. Kalau salah satu dari famili kita merubah agama, berarti tidak mungkin berada bersama kita di hari akhirat nanti. Secara pasti, bukan secara khurafat. Betul. Saya dengar ini dari salah satu orang kiai menasehati anak daripada temannya yang sudah nekat mau merubah agama. Antara lain yang saya dengar, ini di Wonosobo, dia bilang, katanya kamu ini maksudmu tidak mau ketemu sama ayahmu tadi alam akhirat nanti. Tak kepingin kumpul ke ruang tuamu neng akhiratmu. Nek apa kepingin kumpul, kaya apa kumpul neng dunia, ojo gampang-gampang rubah agama. Ini yang saya dapat tangkap. Itu betul. Rupanya itu anak tertarik dengan kata-kata yang indah ini. Itu hak. Karenanya dalam pendidikan harus kita masukkan ini masalah. Hati-hati loh agamamu, hati-hati agamamu. Sekolah ya sekolah, hati-hati agamamu, hati-hati akhlakmu. Itu mesti terus, jangan bosan. Masalah pendidikan ini adalah masalah keuletan yang mendidik. Ada orang yang mendidik ini suka patah, kering seperti dahan yang kering, kena sedikit tek patah. Ada yang mendidik itu kayak rotan, fleksibel, dia apa-apaan tidak potong. Itu yang lebih afdal. Yang ke-6, jangan sampai anak mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Tiap anak itu harus diberitahu, ini kewajibanmu begini, kewajibanmu begini. Dan jangan sampai kamu tinggal kewajiban. Kewajibanmu terhadap orang tuamu, kewajibanmu terhadap ibumu di rumah tangga. Bagaimana kamu membantu keluargamu di rumah tangga? Kalau kamu disuruh membeli apa-apa, cepat kamu ambil perhatianmu. Kewajibanmu terhadap Allah, sholatmu, kewajibanmu terhadap teman-temanmu, dan begitu seterusnya. Harus kita beri kewajiban. Ini harus tahu dibebankan bagaimana kepada anak itu, supaya itu anak biasa memikul beban dan kewajiban. So, kalau tidak itu anak merasa dirinya itu hidup tanpa kewajiban. Kalau orang hidup tanpa kewajiban berarti dia hidup nganggur atau tidak mempunyai tanggung jawab. Sebab tidak merasa mempunyai kewajiban. Yang ke-7, mengawasi si anak jangan sampai ia biasa bohong. Ini sudah jelas. Sering saya kemukakan sampai-sampai kepada kalau ada tamu memanggil kita, orang tua di rumah, jangan sampai kita kesusu mengatakan kepada anak, kondo ayah metu, ayah boten wonten. Itu bohong. Dan bohong semacam ini akan mendidik itu anak menjadi pembohong nomor 1.
Sebab itu didikan dengan praktek, menyuruh. Tadi kan saya bilang kebiasaan-kebiasaan tidak pantas saja jangan, apalagi bohong. Ini paling tidak pantasnya kebiasaan. Kedelapan, mengawasi si anak jangan sampai ia biasa pada puji-pujian. Kadang-kadang anak itu suka dipuji, dialem terus, dialem. Nanti kalau tidak ada aleman dia tidak kerja. Jadi ini anak nanti terdidik atas dasar riya. Aku udah ono sing ngalem, aku mau. Saya sedekah, tidak ada yang nyebut nama saya. Wes tak cabut sedekahku, aku mau burung sedekah. Saya pidato, kok udah ono sing ngalem, mau aku pidato mana ini? Jadi biasa dari kecilnya itu apa? Dipuji. Tapi ini bukan berarti itu anak tidak boleh, tidak sama sekali tidak dipuji, tidak. Di dalam waktu-waktu tertentu supaya dia lebih suka berbuat baik, dipuji. Ah, kamu baik. Sudah biasa. Kesembilan, mengawasi si anak jangan sampai ia biasa meminta-minta. Ini juga satu kebiasaan tidak baik. Pendidik harus bisa menyempurnakan pendidikannya kalau sang anak sudah tidak pernah menada, tidak pernah minta. Dibiasakan saja dalam rumah tangga. Jadi jangan suka bilang, bah minta ini bah, bu minta itu bu. Jangan, biasakan dia melihat. Nanti ibu mengatakan, kamu nanti saya akan kasih. Sebelumnya dia keluar mulutnya minta, saya akan kasih, jangan minta. Apalagi minta kepada temannya, apalagi minta kepada tetangganya. Itu nanti menjadi biasa itu anak. Dan paling keji adalah orang tua yang menyuruh anaknya minta. Tapi orang tua yang bisa menyuruh anaknya memberi itu afdal. Sebab hadis al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hadis muttafaqun alaih. Hati-hati kita menyuruh kita punya anak, coba jaluk nopo kono itu. Bu, jaluk no kok tonggo itu. Jaluk no itu, cilik no. Jangan. Nanti dia biasa tidak mau, hati-hati kepada barangnya dan dia suka minta semua dari tetangganya. Saudara-saudara, ini sebenarnya satu cara. Dan setelah itu kita juga mesti mengawasi terus. Mengawasi anak jangan sampai melepaskan, jangan sampai mempunyai kebiasaan fisik yang tak pantas. Ada kalanya itu anak mungkin melihat temannya, mungkin melihat orang lain bicara lantas ininya digoyangkan matanya gini, seperti orang kejutan begitu. Itu kalau dibiarkan jadi biasa. Atau jalan membungkuk, atau jalan macam orang yang tidak sempurna begitu. Itu mesti cepat-cepat kita tegur. Matamu tidak boleh kamu kecip-kecipkan, itu tidak perlu, biasa saja. Atau kalau bicara pakai megang mulut atau hasil yang tidak pantas, atau tangannya dimasukkan hidung, atau tangannya dimasukkan kuping, itu mesti dibiasakan. Kalau mau masukkan tangan di hidung harus pakai sapu tangan, masukkan tangan di kuping juga mesti pakai sapu tangan. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu kebiasaan yang baik, mestinya diatur begitu Pak. Mengawasi si anak jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya terhadap segala perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau dia umpamanya membuang kulitnya pisang di bawahnya meja, itu harus kita panggil padanya, kulitnya pisang ini siapa yang melempar di sini? Saya. Angkat, taruh di sampah. Itu artinya merampungkan perbuatannya sampai beres. Tadi kulitnya pisang di tengah-tengah jalan itu tidak betul. Jadi dia mesti bertanggung jawab karena dia membuangkan kulitnya pisang di situ. Harus kita suruh dia angkat kulitnya pisang ke lain tempat. Dia mengambil canting dari kamar mandi keluar. Itu harus kita katakan, canting ini siapa yang keluarkan? Saya, kembali ke tempatnya. Tempatnya bukan di sini. Dan begitu terusnya.
Jadi itu adanya tanggung jawab merampungkan perbuatannya sendiri. Mengawasi si anak jangan sampai mendekati film-film, TV, buku bacaan, majalah, surat-surat kabar yang tidak menguntungkan dia. Dan saya kira saudara-saudara sudah mengerti. Benda-benda yang saya sebut ini dari TV-nya sampai filmnya sampai semuanya memang kebanyakan tidak menguntungkan anak-anak kita. Jadi kita wajib, apa artinya wajib? Jadi sebaliknya kalau kita biarkan haram. Wajib mencegah anak untuk tidak menonton TV. Tidak menonton film. Tidak membaca majalah-majalah tertentu. Saya katakan pada saudara beberapa hari yang lalu ada majalah yang jatuh di tangan saya, isinya betul-betul porno. Nuwun sewu. Itu kalau dibaca anak umur 14 tahun, 15 tahun, saudara tidak bisa nyeret kembali ke belakang. Dia maju bedal ke muka. Jadi jauhkanlah dia, awasi dia, supaya dia tidak sampai memegang majalah-majalah seperti itu. Jadi majalah-majalah seperti majalah kiblat, majalah yang ada isinya baik agama, itu boleh saja dibaca. Malah kita sediakan komik-komik yang umpamanya merupakan komik para sahabat yang baik, cerita-cerita para sahabat, itu kita belikan. Tapi hati-hati kita loskan dia dengan dia punya kesukaan. Dia akan lihat TV. Kalau kita kasih dia uang, dia akan nonton bioskop. Dan sudah tidak bisa kita pegang lagi. Saudara-saudara, kita pindah ke alinea yang ke-9. Bagian ke-9. Setelah anak mencapai umur agak dewasa, dibiasakan untuk dapat bekerja sendiri. Jadi itu anak tidak seterusnya kita bantu. Apa yang bisa kita serahkan kepadanya untuk dikerjakan, katakan padanya, inilah pekerjaan, selesaikan, ayah akan melihat hasil. Ruang jingkraknya hendaknya dibatasi di antara rumah, masjid, dan masyarakat. Jadi itu anak jangan dikasih menyimpang kemana-mana. Awasi rute jalannya ini, trayeknya ini anak. Masjid, rumah, sekolah, masyarakat sebentar, kembali rumah. Jadi itu anak terkontrol, dia punya tempat. Kita tidak terlalu jauh mengawasi itu anak. Jadi dari madrasahnya ke masjid atau ke rumah, pulang dari rumah ke masjid dan kembali ke rumah. Mudah itu anak menjadi soleh, tidak sampai terkena radioaktifnya setan. Mengeratkan hubungan antara pemelihara dengan yang dipelihara. Ada kalanya yang kami pelihara ini orang yang tidak bisa kita ajak sayang menyayangi. Jadi pemeliharaan itu secara kekerasan, secara diktator. Sejak mulai kecil itu anak kita pecuti terus, sehingga itu anak takut. Melihat kita itu melihat seperti melihat seorang CPM yang mengejar perampok misalnya. Jadi itu anak tidak ada sayang dan tidak ada belas kasihan kepada pemelihara. Dia cuma takut. Takut rokannya, takut pukulannya, dan siksaannya. Ini harus ditiadakan cara begini. Kita harus ajak dia supaya dia mengasihi kita, menyayangi kita. Apakah itu ayahnya sendiri, apa gurunya, apa pamannya, apa orang yang walinya, apa bertanggung jawab kepada anak itu. Kekerasan tidak boleh digunakan seterusnya. Jadi pada batas-batas tertentu kita boleh keras. Tetapi setelah itu kita harus menjadi pemelihara yang supel, yang bisa menarik simpati anak itu. Keempat, selalu menyediakan bacaan dan alat-alat pengetahuan. Ini anak, saya katakan tadi, otaknya berjalan. Otaknya juga minta makanan, seperti juga perutnya. Dan bolehlah kita kalau kita sediakan makanan buat perutnya, tetapi makanan buat otaknya tidak kita sediakan. Jadi makanan untuk otak juga harus kita sediakan. Supaya apa? Supaya otak seger, sehat.
makan, dan makanan itu mesti bergizi. Seperti juga makanan yang kita sediakan kepadanya. Ada dagingnya, ada telurnya, ada macam-macam supaya ada gizi. Juga makanan untuk otak harus bergizi. Tidak dibaca, tidak diberikan kepadanya buku-buku terjemahan, misalnya Lady Hamilton, riwayat Shakespeare, dan orang-orang yang dongeng-dongeng saja, khurafat-khurafat itu tidak demikian. 1001 malam itu anak akan otaknya makan makanan yang tidak bergizi, banyak tetapi tidak bergizi, akhirnya tidak sehat. Seperti orang yang makan 3 piring nasi putih tok, akhirnya dia biri-biri, tidak ada vitamin B-nya, tidak ada gizinya, sakit. Memilihkan buku-buku bacaan dan menyelidiki nilai buku-buku yang ada padanya. Kadang-kadang itu anak datang sudah membawa buku, tidak atas perintah saudara dan tidak atas perintah gurunya, tidak atas itu dia punya kemauan. Itu mesti kita panggil, itu buku apa di tanganmu? Kita baca buku itu, kita nilai. Ini tidak apa dibaca, atau ini harus kita rampas, tidak boleh dibaca. Ini kalau kita biarkan berarti kita membantu itu anak minum racun buat uteknya. Nanti tahu-tahu dia sholat sudah malas, atau dia condong kepada satu arah pemikiran yang tidak baik atau tidak cocok dengan agama. Disinilah letaknya kita punya kekurangan, kekeliruan. 6. Merangsang anak untuk suka membaca terus-menerus. Ada kalanya anak itu malas membaca. Dalam soal begini, anak tidak boleh dibiarkan malas membaca. Banyak sekali itu anak-anak sekarang itu malas kalau disuruh membaca. Karena itu ilmu pengetahuannya tidak tambah. Dia mau apa yang dalam buku sekolahnya saja, lebih dari itu tidak mau. Ini harus dirangsang pikirannya supaya dia suka membaca. Menanam rasa tanggung jawab terhadap perkembangan agama Islam. Anak kita itu harus kita beritahu bahwa Islam itu sekarang dirongrong. Islam itu sekarang banyak musuhnya. Islam itu didiskreditkan. Umat Islam itu tidak menepati janjinya kepada Allah. Kamu hati-hati, jangan sampai Islam itu disembelih oleh kaum yang tidak muslim di hari bahanmu. Monggo itu diumpamakan anak. Kamu harus merasa tanggung jawab perkembangan Islam. Jangan kamu diam saja Islam diinikan. Kamu harus mempunyai perasaan cemburuan terhadap Islam yang sekarang ini dalam posisi yang lemah seperti sekarang. Itu nanti itu anak bertanggung jawab. Artinya nanti dia berusaha mendekati para mubaligh, berusaha menyampaikan undangan untuk tabligh, berusaha untuk anak untuk dia sendiri belajar tabligh dan belajar hadis untuk tabligh. Itu berkat didikan waktu kecil. Kedelapan, memperdalam semangat perjuangan dan kesatriaan di dalam jiwanya. Supaya itu anak diberikan suatu gambaran bahwa manusia ini harus berjuang. Hidup ini semuanya juga lapangan yang baik buat perjuangan. Tidak ada kebenaran yang akan berjalan kalau tidak diperjuangkan. Dan tiap perjuangan harus ada pengorbanan. Ini harus kita kasih tahu kepada anak kita, supaya dia mengerti betul-betul. Kalau itu anak tidak tahu hal ini, dia tidak akan berjuang. Dia akan menunggu saja. Menunggu Quran itu berjalan sendiri dengan kedua kakinya. Sama saja dia menunggu dengan waktu yang panjang untuk menunggu gagak itu sampai keluar uannya. Tidak mungkin itu gagak menjadi ubanan. Jadi dia membuang sia-sia waktu menunggu hal itu. Dan kejujurannya, kesatriaannya itu harus kita pelihara betul. Ma'asyiral muslimin, bagian 10. 1. Mempengaruhi dengan akidah sejak ia kecil akan membuahkan keluhuran budi. Anak yang tentang akidah tidak ditanamkan sejak kecil, budinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Tidak bisa ditunggu buah yang baik daripada seorang yang akidahnya tidak meresap. Saudara kan sudah mengerti, seperti kita juga sama-sama memahami bahwa takwa itu adalah telurnya iman. Tidak ada orang takut kepada Allah kalau dia tidak beriman, betul? Jadi iman itulah resepnya. Tidak ada orang yang bohong melainkan dia tidak begitu mendalam imannya. Kalau imannya dalam, dia tidak bohong. Kalau imannya dalam, dia punya amal ikhlas, tidak tunggu dipuji. Kalau imannya dalam, dia membantu tanpa minta balasan. Itu semuanya budi luhur. Budi luhur berpangkal kepada iman. Jadi akidah lah yang harus kita tanam. Tanpa akidah itu anak tidak bisa berbudi luhur. Jangan diharap. Sebab tidak ada akidah lain. Akidah barat misalnya etiket. Bagaimana menghadap tamu seperti mana saya terangkan. Kalau di resepsi pakai pakaian apa, itu aturan barat, itu akhlak kata dia. Kalau pegang sendok tangan kiri, itu aturannya barat. Bukan akidah, etiket. Kita tidak, kita akidah. Yang mesti lahir dari dia punya roh, dari dia punya kemauan dan ide. Dua, mempengaruhi anak dengan pergaulan yang baik, pendidikan yang ikhlas. Itu anak kalau kita didik dengan ikhlas, kita pengaruhi dia dengan pergaulan baik. Jadi itu anak umur 2 tahun, 3 tahun mesti kita ajak ke tempat ulama, ke masjid, ke tempat umum begini yang mengaji. Nanti itu anak akan ingat sampai besar. Saya dulu pernah diajak oleh ayah menghadiri pengajian. Saya dulu pernah diajak oleh ayah kepada satu orang kiai atau satu orang ulama, lalu saya didoakan oleh ulama itu. Nanti pikiran itu anak kepada ulama dan para kiai dan pada zuama simpati. Sekarang ini anak-anak kalau melihat ulama malah mengejek. Tidak ada respect, tidak ada hormat. Sebab apa? Itu anak tidak salah. Salahnya itu anak tidak pernah didekatkan, tidak pernah dimasukkan dalam majelis-majelis di mana ulama bergerak. Itu anak tahunya dia di dalam majelis-majelis di mana itu film ditayangkan di di layar kemidi, waliyadzubillah. Yaitu anak respect sama orang-orang barat, respect sama jenderal-jenderal barat, respect sama bendera-bendera kebangsaan barat, lagu-lagu barat, semuanya barat, atau pencak silatnya timur, faham-faham komunnya timur. Dan ini anak akhirnya diombang-ambingkan. Di saat-saat seperti itu kalau sudah lihatkan mukanya ulama, diketawai oleh dia dan dia tidak tertarik. Jadi kita ini mesti dari kecil itu anak dibawa ke tempat-tempat lingkungan orang baik-baik. Nah, ini apa? Yang ketiga, mempengaruhinya dengan lingkungan dakwah. Ini juga merupakan salah satu syarat. Beginilah saudara-saudara yang terhormat, dan akhirnya kesimpulan, 1. Al-Quran dan Sunnah tidak akan mempunyai pengaruh sehingga ia menjelma menjadi manusia yang berjalan dengan kedua kakinya. Jadi Quran dan Sunnah Nabi ini bisa dioper oleh manusia hidup seperti saya dan saudara-saudara ini, lalu kita tekad mengamalkan, lalu Quran itu otomatis beramal, berwujud. Kalau ada orang tanya, mana Quran itu? Ya ini umat Quran ini, lihatan akhlaknya, lihatan kejujurannya. Coba sampean janji sama ini umat, coba sampean ajak bergaul ini umat, coba saudara suruh ini satu orang dari antara yang hadir ini, saudara pilih siapa saja, suruh nimbang, lihat timbangnya kan jujur, lihat kata-katanya, lihat supelnya, itu namanya umat Quran. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kamu betul-betul merasa cinta kepada Allah, dan memang sebenarnya Allah harus dicintai karena dia adalah segala-galanya kita punya hidup ini. Tetapi apa buktinya? Buktinya ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ittabi'uni yuhibbukumullah.
Itulah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak menaklukkan dunia, melainkan setelah beliau merubah sahabat-sahabatnya dan kader-kadernya menjadi Quran yang berbicara dan bergerak hidup. Itu sebab Nabi menang. Nabi menang toh tidak sendirian, saudara-saudara. Dia mencetak kader. Kader ini dicetak, diulas, diperkedel sampai jadi Quran berjalan. Jadi akhlaknya sahabatnya akhlak Quran. Kalau menang tidak sombong, berkuasa tidak congkak, kalah tidak putus asa, bersahabat bergaul seperti sedulur, bahkan lebih daripada itu. Itulah sebab kemenangan sahabat Rasulullah SAW. 3. Krisis umat Islam dewasa ini adalah krisis pendidikan, keteladanan dan kepemimpinan. Saudara-saudara, kita sekarang ini mengalami satu krisis besar. Krisis kita ini adalah sebab-sebabnya 3. Pendidikan tidak beres. Kedua, keteladanan tidak ada. Mau teladani siapa, saudara-saudara? Ada satu orang bilang pada saya ini punya modal, tolong tunjukkan saya seorang yang amanat yang mana. Saya bilang, wal aku, saya tidak ketemu orang amanat, tidak kenal saya. Saya tidak pernah melihat orang yang amanat, jarang sekali. Yang ketiga, kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang bisa mengarahkan ini umat ke satu jalan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya insyaAllah ta'ala berkat 3 seri ini sudah banyak mengambil satu kesimpulan untuk bergerak selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Saudara-saudara, ada pertanyaan ya? 1. Andai kata Ka'bah itu dipindah ke lain tempat di dunia, apakah kaum muslimin harus menghadap ke situ? Saudara-saudara, saya kira ini pertanyaan saya belum pernah ditanya orang seperti ini. Kalau Ka'bah itu dipindah dari Mekah misalnya ke mana? Indonesia. Ke Indonesia atau ke Australia atau ke London, apakah kita mengikuti kiblat Ka'bah? Di mana Ka'bah ada atau tidak? Saudara-saudara, sepanjang saya ingat dari mazhab Abu Hanifah, dari Hasyiat Ibnu Abidin, saya kira itu Ka'bah tidak diikuti batunya, tapi diikuti erbnya, tempatnya itu, arsahnya. Jadi di mana itu tempatnya Ka'bah, itulah yang kita arahkan dan tidak berubah sampai hari kiamat. Mungkin penanya ini dalam rangka dia bilang Israel ini sekarang kuat, dan kekuatan Israel akan menjadikan Israel lebih kalap daripada Abraha yang mau merobohkan Ka'bah dan dipindah ke tempat Habasyah. Ingat saudara-saudara, lantas lahir Nabi Muhammad SAW. Lahirlah cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi saya kira harus yang menanya ini juga tenang, bahwa kalau ada orang menindahkan Ka'bah, maka dia akan ketemu ashabul fil yang kedua. Sebab yang memiliki Ka'bah adalah hidup Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu Ka'bah akan dipindah. Tetapi walaupun begitu, seandainya dipindah, maka bekas-bekasnya batu-batu di bawahnya Ka'bah itu, runtuhnya atau rubuhnya Ka'bah, di situ tetap kita mengarah, tidak bergerak. Begitu mazhab Abu Hanifah. Dan saya kira begitulah yang dimaksud oleh agama Islam. Ya. Pertanyaan kedua, berjalan dalam suatu jenazah, mana yang lebih afdal, di depannya atau di belakang? Jenazah itu saya kira saudara-saudara ada ikhtilaf di antara mazhab. Terserah pada saudara-saudara. Kalau Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan depan jenazah lebih afdal. Karena hadis yang mengandung perbuatan seperti itu oleh Nabi dan sahabat serta khulafa ar-rasyidin. Jalan di depan jenazah. Kalau Imam Ahmad boleh di samping, boleh di belakang, boleh di muka, boleh di sesukanya. Supaya memperluas jalan dan mempercepat jalan pengantar-pengantar jenazah ini. Tapi Abu Hanifah menentukan di belakang. Di belakangnya lebih afdal. Karena beliau berpegangan dengan hadis riwayat Tawus
bahwa tidak pernah Rasulullah SAW jalan di jenazah melainkan di belakangnya sampai mati, sampai beliau wafat. Begitu riwayat Tawus. Jadi Imam Abu Hanifah mengambil pendapat ini di belakang, Syafi'i dan Malik di depan, Imam Ahmad lepas, terserah. Tinggal kita memilih saja, ya. Di belakang boleh, di muka boleh. Ada lagi? Yang terakhir, sampai di mana kekuatan hadis la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma amilu. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma amilu. Jangan kamu mengumpat-ngumpat memaki-maki orang yang sudah mati, karena mereka sudah menjumpai apa yang mereka perbuat dan lakukan di dunia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari daripada Aisyah. Malah Tirmidzi menambah daripada riwayat Mughirah, juga kurang lebih seperti begitu juga. Jadi hadis ini hadis sahih. Dengan demikian saudara-saudara, maka pertanyaan-pertanyaan telah terjawab. Tinggal satu permohonan daripada salah seorang teman majelis taklim ini, mohon supaya kepada Ibu Rohah Kauman dibacakan Fatihah. Kepada arwah Ibu Rohah di Kauman, mari kita bersama-sama membacakan Fatihah untuk arwah beliau. Al-Fatihah. Tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna Allah ashrafna wa tub alayna tawba taghfir li kulli hawla wa zur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع ظهرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه هذا ضج الصحب والحمد لله في المجد والثناء وصلى الله على سيدنا محمد.